masih kembali lagi di Hotman Paris Show. Kali ini kita punya berita juga yang sedang kontroversial dan heboh tentunya. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan menyedot perhatian dari para netizen. Nah kali ini Bang Hotman kita sudah kedatangan di Hotman Paris Show. Ini adalah kuasa hukum dari terduga pelaku pelecehan seksual di KPI. Yaitu Bapak Tegar Putu Hena. Ini dia. Silakan Pak, monggo Bang. Bapak Tegar. Siap, Bang. Tegar selalu ya. Baru mau bilang. Kasus di Komisi Penyiaran Indonesia katanya ada perundungan. Ya. Perundungan itu dalam definisi adalah tindakan seseorang untuk menyakiti orang lain. Baik dengan cara fisik, verbal maupun psikis. Ya. Terhadap seseorang yang tidak berdaya membela diri. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu namanya bullying. Tindakan seseorang untuk menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun secara psikis, di mana orang itu tidak berdaya. Oke, pertanyaannya, ini kamu pengacara siapa? Saya pengacaranya 2 orang, Bang. Emang yang diduga pelaku di KPI berapa orang? Terlapornya ada 5 orang. 5 orang. Saya mendampingi 2 yang inisial RT dan EO. Coba uraikan dulu apa yang dituduhkan. Jadi ada 2 peristiwa, Bang, Ya. yang kemudian diminta dituduhkan kepada klien saya. Ya. Tahun 2015 dan 2017. 2015 ngapain? 2015 itu katanya ada penelanjangan, kemudian mohon maaf kemaluannya dicoret-coret. Ditelanjangi oleh 5 orang ini atau berapa orang? Tuduhannya ke 5 orang ini. Laki semua. Laki semua. Jadi klien kamu dianggap dituduh Sebagai pelaku. menelanjangi 5 orang. Iya. Menelanjangi satu orang. Saudara MS itu. Terus ditelanjangi terus diapain? Dicoret-coret alat kemaluan. Dicoret pakai spidol katanya begitu ya. Katanya begitu dicoret kemudian difoto. Itu kejadian tahun 2015. Itu berdasarkan rilis yang disebar oleh si saudara itu MS. yang pertama tahun 2015. Tahun 2017. Itu kejadian di kantor KPI. Menurut MS itu kejadian di kantor KPI. Oke, yang kedua? Yang kedua itu tahun 2017 katanya ya kan menurut dia saudara MS ini diceburin ke air ke kolam renang. Di mana? Mana ada kolam renang di sana? Bukan di KPI. Waktu ada kegiatan di puncak katanya ada satu resort Prima namanya. Ya. Di situ kemudian diceburin. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu Bang duduk perkaranya. Itu versinya sana. Versinya sana. Versi kalian gimana? Pertama, klien saya yang 2 orang ini sampai kemarin dipanggil ke polisi untuk klarifikasi pun satu menolak semua keterangan dari yang bersangkutan. Kenapa? Karena 2015 tidak ada sama sekali peristiwa itu. Kenapa tidak ada? Karena secara logik aja Bang ya, ruangan itu ruangan kecil sekali, hanya muat untuk beberapa orang. Itu ruang editing begitu, dan itu sekatnya kaca. Sekatnya kaca jadi dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Di depan ruangan itu ruang Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, pimpinan. Jadi kalau misalnya ada ribut-ribut dalam ruangan, tidak mungkin satu kantor itu tidak ada yang tahu gitu kan. Nah, faktanya adalah ketika sampai hari ini ya, sampai kejadian rame-rame kemarin itu, klien kami tidak pernah sekalipun dipanggil oleh pimpinan untuk mengklarifikasi soal ini. Tapi katanya menurut yang di viral katanya ada yang dimutasi. Benar nggak itu? Siapa yang dimutasi? Nah, itu siapa namanya? Saudara MS ya. Saudara MS ini kabarnya dia mengadu ke salah satu pimpinan. Ya. Dan oleh pimpinan itu dipindah divisikan. Oh, jadi si korban malah yang korban yang dimutasi. Nah, dia yang minta. Dia minta untuk tidak nyaman bekerja dengan teman-teman. Begitu katanya. Yeah. Kemudian untuk peristiwa 2017 ada memang kegiatan BIMTEK mungkin ya semacam itu di KPI, di daerah Puncak juga, tapi tidak di Resort Prima, di sebuah tempat hotel atau resort begitu yang tidak ada kolam renangnya. Jadi cebur-ceburan ini kapan dan di mana itu juga tidak jelas. Yang mau saya bilang begini Bang, peristiwa ini itu masih belum jelas, tidak jelas kapan kejadiannya, di mana, siapa pelakunya dan seterusnya. Satu-satunya sumber yang dijadikan referensi hari ini adalah keterangan rilis yang tersebar itu dari pihak pelapor korban. Yes. Akan tetapi kemudian Bang, ini tadi nyambung. Oke, klien kami itu
Satu, dalam rilis itu disebar nama lengkapnya. Nama lengkapnya disebar, kemudian dibilang sebagai pelaku. Oke. A, B, C, D, namanya si A, bagian ini, begini, dan seterusnya, perannya ini. Apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadi cyberbullying, Bang, cyberbullying. Foto keluarganya disebar, foto kakaknya, kakak Yang perempuan. sebarin siapa? Ada netizen ya, ada beberapa akun gosip bahkan. Oh, bukan si korban. Si MS ya, saudara MS itu menyebarkan rilis yang berisi Hanya nama. rilisnya doang. Rilis yang berisi nama lengkap klien saya. Kemudian itu tersebar, disambut oleh akun-akun gosip ini. Kemudian pasukan netizen plus 62 ini datang ya kan, disebar foto keluarga, foto anak, foto ponakan. Yang terjadi apa, Bang? Yang terjadi salah satu ponakan klien kami bahkan enggan sekarang untuk melanjutkan sekolah. Mas Tegar, sorry mau ditanyakan sedikit. Banyak yang bilang ini katanya ada praduga yang apakah memang pada saat coret-coret dan tadi adegan pokoknya diceburkan ke dalam kolam renang, apakah memang ini kadang-kadang kan ada canda-candaan, bercanda tapi yang mungkin over the limit, lewat dari batas, gitu nggak? Mungkin saja ya, saya tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Cuman dan kami juga sebenarnya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menggali lebih dalam faktanya seperti apa, Bang. Intinya di situ aja. Yang kita minta semua instansi, baik itu kepolisian, Komnas HAM dan lain sebagainya, bekerja secara profesional dan proporsional. Jangan belum apa-apa klien kami ini sudah dibilang sebagai pelaku. Ya. Si X ini melakukan ini, melakukan itu. Bahkan saya, Bang, tadi saya agak terlambat ke sini karena saya terlambat juga baca pesan DM dari tim ya. Karena semua DM saya dipenuhi kebun binatang. Apa? Kebun binatang, caci makian dari kemarin. Terhadap klienmu? Ke saya pribadi, saya bahkan mengalami juga. Iya, iya. Ya kan, ya mungkin nggak separah Mbak ini kalau soal hujatan dari netizen gitu. Wah, nggak sangka Mas Tegar tahu juga Saya mengenai harus berita. belajar sama Mbak. Lu naksir sama dia apa? Hujatan Jangan. netizen. Enggak sih, Jangan. lihat aja. Masih banyak yang lebih. Masih banyak yang tidak hitam. Astaga. Oke, tahan dulu sebentar. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Semakin menarik, semakin panas malam hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.